Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku masih bisa sharing lagi ke teman-teman semua. Di video kali ini aku bakalan update ya budget untuk week kedua di bulan April ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh udah kelewat banget ya teman-teman, karena kan aturannya ini tuh diupdate di minggu kemarin. Cuman aku belum sempat voice over, belum sempat edit juga. Tapi untuk videonya ini udah aku tag ya teman-teman. Tadi itu kan rencananya aku nggak mau update ya untuk budget di week kedua ini. Rencananya kan mau update langsung aja di evaluasi week keduanya. Tapi aku udah terlanjur ya tag videonya. Jadi sayang banget video ini kalau nggak aku upload. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu nontonin video aku sampai selesai, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku. Semoga kalian bisa mengambil manfaat ya dari video yang aku share ini. Disclaimer dulu ya teman-teman, kalau tujuan aku bikin video ini bukanlah untuk pamer gaji suami atau ria. Di sini aku hanya ingin sharing aja, berbagi pengalaman ke teman-teman semua, dan ini juga aku jadikan sebagai ajang motivasi untuk diri aku sendiri ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, ambil yang baiknya aja, buang yang buruknya ya. Untuk video kali ini ya teman-teman, untuk budget di week kedua bulan April itu dari tanggal 5 sampai tanggal 11 April ya. Dan aku baru bisa voice overnya di hari Jumat ini ya teman-teman, baru sempat ya. Karena emang after lebaran itu lagi capek-capeknya ya teman-teman, lagi capek-capeknya habis habis jalan-jalan bareng keluarga, bareng suami, bareng keluarga suami. Jadi baru bisa udah kayak ada waktu nganggur, makanya aku bisa voice over gini ya teman-teman. Karena kan voice over itu butuh tempat yang hening juga, terus nggak berisik ya teman-teman. Jadi alhamdulillah hari ini bisa ya teman-teman. Untuk gaji suami aku seperti biasa ya, dan alhamdulillahnya nggak ada pengurangan sampai sejauh ini ya teman-teman. Untuk gaji itu per minggunya 600.000. Terus untuk di kolom sebelahnya itu, oh ya di sini aku mau ingatkan ya, ini tuh untuk seminggu ya teman-teman, bukan untuk sebulan. Karena banyak ya teman-teman yang nanyain itu tuh untuk seminggu atau sebulan. Ini tuh untuk seminggu ya teman-teman. Kalau sebulan itu nggak masuk akal banget ya, 600.000 untuk sebulan itu menurut aku nggak masuk akal, karena di sini aku ada 5 orang dewasa ya teman-teman. Jadi ini 600.000 buat seminggu. Di sini aku jelaskan kalau yang bekerja itu hanya suami aku, dan aku hanya ibu rumah tangga ya teman-teman. Dan kita ada 5 orang dewasa di rumah. Alhamdulillahnya untuk 600.000 ini cukup ya buat kebutuhan kami. Dan untuk kebutuhan cabai, bawang, tomat atau segala macamnya itu dari suami ya, karena suami dagang cabai dan bawang ya teman-teman. Jadi nggak perlu beli itu lagi, karena yang harus dibeli itu cuman protein nabati, kemudian hewani, terus sayur ya teman-teman. Lanjut ya, untuk bagian kanan seperti biasa itu kolom saving ya. Untuk minggu ini aku saving di 40.000 ya teman-teman. Kemudian ada kewajiban atau tagihan, itu cuma ada 2, PDAM dan orang tua. PDAM itu aku cicil di minggu ini 20.000, kemudian orang tua seperti biasa 60.000. Untuk pengeluaran mingguan ini tuh ada beras di
60.000, kemudian makan di 185.000, groceries di 70.000, gas dan galon 50.000, untuk transport 10, untuk pulsa 10.000, kemudian ada untuk jajan 20.000, pegangan di 70.000. Jadi ini tuh adalah sisa uang ya, setelah dikeluarkan untuk saving dan untuk bayar tagihan. Jadi ini sisa uangnya. Jadi aku bakalan masukin ya untuk di pengeluaran mingguan ya teman-teman, karena untuk kewajiban dan saving aku udah sisihkan terlebih dahulu. Di minggu ini alhamdulillah ya, suami aku itu ngasihnya full. Biasanya kan ngasihnya separuh gitu ya, misalkan di hari ini cuman ngasih 300, terus 2 hari kemudian ngasih 200. Biasanya kan kayak gitu ya teman-teman, tapi alhamdulillah ini udah dikasih full ya selama seminggu gitu. Untuk uangnya ini aku masukin ya ke dompet keuangan ini seperti yang udah aku tulis di budget tadi. Jadi aku tinggal masukin jumlahnya aja ke dalam dompet keuangan ini, dan alhamdulillahnya ini ada uang receh ya teman-teman. Jadi aku nggak perlu repot-repot lagi buat nukar, karena ini sisa uang lebaran gitu ya teman-teman. Mohon maaf banget ya teman-teman, ngomong aku di sini tuh agak cepat-cepat karena jujur li aku abis batuk gitu ya. Jadi susah gitu buat ngomong lama-lama, kayak gatal gitu ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman kalau semisal video aku ini kurang enak untuk ditonton. Semoga teman-teman nggak selalu bosan ya nontonin video keuangan aku. Untuk budget week ketiga mungkin aku bakal update juga secepatnya teman-teman, mengingat ini udah terlambat ya aku update-nya. Aturannya kan di hari ini aku update-nya yang evaluasi ya, tapi baru bisa edit dan voice over untuk budget di week kedua. Jadi aku mau update aja ya, sayang juga video ini udah aku tag ya teman-teman tapi nggak diupdate. Itu sayang banget sih menurut aku, karena untuk video ini tuh aku bikinnya cukup lama ya teman-teman. Aku harus hapus dulu video-video yang ada di galeri, karena memang memori HP aku ini nggak muat ya teman-teman untuk menampung video-video yang besar gitu. Jadi lumayan susah sih aku ini rekamnya, kayak kejeda-jeda gitu sedikit. Misalkan udah terekam nih 2 menit, tahu-taunya penyimpanan habis gitu. Jadi harus hapus dulu foto atau segala macamnya. Jadi sayang banget kalau video ini nggak aku update ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih memulai budgeting, semangat ya. Nggak apa-apa kalau banyak minusnya, yang penting kita udah bikin budgetnya ya teman-teman. Diusahakan minggu-minggu berikutnya itu nggak minus lagi. Kalaupun minus harus ada dana untuk mengcovernya gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak keteteran. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.